Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa netizen dan juga tentunya para pendengar setia Mimbar Ramadan Darussalamah. Kemarin kami bacakan yaitu tentang masalah walil kafiri thalathu alamatin. Ada 3 tanda, 3 alamat bagi orang kafir. Yang pertama adalah asyakku fillah, yaitu orang kafir itu selalu ragu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pokoknya ragu. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak kepada kafir Quraisy, kafir Mekah, mereka apa? Mereka ragu dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Orang-orang kafir Mekah merasa ragu dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka yang hanya diyakini adalah berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Nah, sehingga apa? Kalau kita ingin mengetahui sifatnya orang kafir, yaitu tadi orang yang ragu dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kriteria atau daripada tanda orang kafir. Terus yang kedua adalah wal bughdu fi ibadillah, yaitu marah, benci terhadap ibadahnya orang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang benci, ada orang marah terhadap aktivitas kegiatan ibadahnya orang muslim, maka itu adalah termasuk kafir. Nah, ketika Rasulullah SAW membawa daripada ajaran Islam, nah ini apa? Orang-orang kafir ini apa? Merasa dirinya marah, merasa dirinya benci dengan kehadiran ajaran baru. Karena apa? Merasa tersaingi dengan kehadiran agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Nah, dengan hal seperti itu, ya, yang namanya kufur itu adalah merupakan as-sitru, artinya tertutup. Jadi as-sitru itu adalah maknanya tertutup dari hal kebenaran. Baginda Nabi sudah membawakan hal yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka menutupi hal itu, ya, menangkis, menolak daripada yang hak, maka itu adalah merupakan kufur. Lah orangnya itu dinamakan adalah kafirun, fahuwa kafirun. Terus yang ketiga, sifat orang kafir itu adalah apa? Wal ghaflatu fi taatillah, yaitu lalai di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Di dalam kitab Kasyifatus Saja, karangan daripada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu menerangkan bahwasanya kufur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kufur ingkar. Jadi kufur ingkar itu apa? Yaitu tidak mengetahui Allah sama sekali dan tidak mengakuinya. Jadi kufur ingkar itu adalah tidak mengetahui Allah sama sekali. Orang Mekah itu kan sama sekali tidak mengetahui Allah. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah batu, mereka menyembah api. Sama sekali sudah lupa dengan ajaran yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sampai mereka lupa, sampai mereka tidak tahu Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah sehingga apa? Ketika baginda Nabi membawa ajaran baru, mereka kan tidak tahu sama sekali, sudah lupa, betul-betul lupa siapa Tuhannya, sehingga apa? Dia tidak tahu sama sekali yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian apa? Ketika disodorkan, ketika dibawakan, diperkenalkan, ini loh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala alam jagat raya, tapi mereka tidak mau mengakui. Nah, ini namanya kufur ingkar. Sudah tidak tahu sama sekali, ya, terus kemudian dikasih tahu tapi dia menolak, tapi dia tidak mau menerima. Nah, ini namanya kufur ingkar. Terus kemudian yang kedua itu adalah kufur juhud. Kufur juhud itu mengetahui Allah dengan hatinya. Hatinya ini tahu kalau Allah itu maha kuasa, maha esa, maha sempurna, maha segala-galanya, tapi tidak mengakui dengan lisannya. Jadi lisannya itu mengingkari itu semuanya, meskipun hatinya tahu, ya. Nah, ini contohnya siapa? Kufurnya iblis. Karena iblis tahu dulu, ya, sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, nah ini kan iblis sudah diciptakan terlebih dahulu, sehingga apa? Mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa alam jagat raya. Nah, ini iblis tahu tapi tidak mau mengakuinya secara lisan, sehingga Pak Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah membangkang, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya kufur juhud. Kemudian yang nomor 3 adalah kufur inad. Kufur inad itu mengetahui Allah dengan hatinya. Hatinya tahu Allah, ya, hatinya memahami tentang ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui Allah dengan lisannya juga dia mengakui, tapi tidak beragama. Nah ini, jadi hatinya mengimani, hatinya mengetahui Allah, lisannya pun juga demikian, ya, iman, ya, mengetahui, tapi tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Contohnya kufurnya paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Jadi paman Nabi Abu Thalib itu adalah merupakan orang yang selalu mendukung daripada perjuangan Nabi di dalam menyebarkan agama Islam. Dia paham, dia tahu, dan dia beriman kepada Rasul. Apa yang dibawanya adalah benar, apa yang dibawanya adalah hak. Islam ini adalah agama yang diridhoi Allah, yang tidak masuk ke dalam agama. Nah ini. Terus yang keempat adalah kufur nifak. Kufur nifak itu adalah mengakui adanya Allah dengan lisannya. Lisannya mengakui, ya, saya beriman kepada Allah, ya, saya beriman kepada Nabi, tapi tidak meyakini di dalam hatinya. Jadi lisannya dia mengatakan hal seperti itu dengan mudahnya, ya, saya beriman kepada Allah, tetapi hatinya tidak beriman. Nah, ini banyak contoh sekali yang digambarkan di dalam Al-Quran, sehingga Pak, musuhnya Kanjeng Nabi itu cuma 2, yaitu orang munafik dan juga orang kafir. Kalau munafik tadi, ya, secara lisannya dia mengucapkan Allah, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, tapi kenyataannya di dalam hatinya adalah berpaling, tidak mengakui semuanya itu, justru malah berbalik memusuhi daripada Rasulullah. Nah, kalau orang kafir itu memang benar-benar nyata jelas orang yang membenci, orang yang tidak suka, orang yang tidak ridho
dan tentunya orang yang lalai di dalam hal itu semuanya. Nah, adapun nanti masalah tentang Yahudi, Nasrani, kemudian kafir yang lainnya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Kang Herudin, yang mana beliau sudah menanyakan hal itu. Kalaupun nanti ada kesalahan ataupun kekeliruan, mohon kiranya koreksi dan juga kritik sarannya untuk bisa lebih membangun dan bisa lebih baik lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.